Kawasan Bedah Menoreh terdiri dari Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Saminggaluh, dan Kapanewon Kalibawang. Kawasan Bedah Menoreh. Kawasan perbukitan Menoreh terbentang dari utara ke selatan yang berada pada Kabupaten Kulon Progo. Total luas administratif adalah 316,4 km persegi dengan batas-batas wilayahnya yaitu wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman, di sebelah selatan ada Kapanewon Temon dan Kapanewon Wates, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Perbukitan Menoreh merupakan kawasan penyangga KSPN Borobudur. Kawasan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai penyangga kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Borobudur. Bupati Kulon Progo, Bapak Sutedjo menyampaikan isu strategis yang ada di Kulon Progo, antara lain operasional Bandara Yia, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur, serta pengembangan kawasan Bedah Menoreh. Penataan dan pengembangan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Kulon Progo, telah dipetakan jalur Bedah Menoreh sepanjang 53 km. 23 km sudah selesai diperlebar dan diperbarui aspalnya, sedangkan 30 km masih berupa jalan desa dan belum diperlebar. Warisan geologi atau geoheritage. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penetapan 20 warisan geologi atau geoheritage daerah istimewa Yogyakarta yang terdapat di Kulon Progo antara lain Gunung Kendil di daerah Saminggaluh Kulon Progo. Gunung Kendil merupakan salah satu puncak dari barisan gunung purba yang ada di Kulon Progo. Selanjutnya ada Puncak Widosari. Puncak Widosari memiliki ciri khas unik berupa tonjolan puncak gunung yang ikonik dan dapat dilihat dari kejauhan. Pemandangan 360 derajat dapat dilihat dari atas ini. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang. Menurut para peneliti, batuan tua berumur Eosen sangat jarang dijumpai di Pulau Jawa, hingga kemunculan formasi batuan di Nanggulan Kulon Progo. Eosen adalah kala pada skala waktu geologi yang berlangsung 33,9 juta tahun yang lalu. Batuan ini membuka jalan bagi dikembangkannya penelitian. Batuan ini memiliki fungsi sebagai artefak sejarah bumi yang bersifat langka yang terekam sebagai lokasi tipe batuan formasi Nanggulan. Gua Kiskendho ditemukan pertama kali pada tahun 1820 dan mulai dibuka untuk umum pada tahun 1964. Keberadaan Gua Kiskendho dikaitkan dengan kisah pewayangan yang populer yaitu Sugriwa Subali, bekas tambang mangan di daerah Keliripan Kokap Kulon Progo. Sumur sedalam lebih dari 90 meter ini punya cerita tentang penambangan batu mangan yang berkembang di Kulon Progo. Di sana menjadi lokasi beroperasinya Pusat Penelitian Tambang Mineral atau PPTM di waktu lalu. Sumur tersebut sejatinya terhubung terowongan baik vertikal maupun horizontal ke beberapa lubang lain. Oleh warga disebut sebagai lubang tambang Sunoto atau juga dapat disebut sebagai tambang holiday. Pemerintah berniat melestarikan semua lubang tambang. Dengan demikian akan menjadi gambaran besar masa lalu tentang kejayaan tambang mangan di sana bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Perbukitan Menoreh merupakan kaldera raksasa gunung api purba dan gua berkarakteristik unik seperti Gunung Ijo, Gunung Gajah, Gunung Kendil, Gua Kiskendho, dan Gua Seriting. Video peta potensi kawasan Bedah Menoreh akan menyajikan data mengenai wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan, kawasan inti Bedah Menoreh, serta produk asli Menoreh. Berikut ini adalah hasil mapping potensi investasi Bedah Menoreh. Menurut rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, terdapat 4 kawasan inti Bedah Menoreh, antara lain Puncak Suroloyo, Kebun Teh Linggo, Gua Kiskendho, dan bekas pertambangan mangan. Kawasan Bedah Menoreh terbentang dari selatan ke utara yang dimulai dari keberadaan Bandara Yia. Bandara Yia masuk ke dalam isu strategis yang ada di Kulon Progo.
Keberadaan bandara ini diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian khususnya di wilayah selatan. Pesarian Girigondo merupakan salah satu wisata religi, tempat dimakamkannya Paku Alam 5 sampai dengan Paku Alam 8. Waduk Sermo merupakan salah satu wisata buatan yang ikonik di Kulon Progo. Jika Anda menyukai tantangan untuk berfoto di puncak gunung, Gunung Ijo dapat menjadi tujuan Anda. Lokasinya tidak jauh dari Waduk Sermo. Suka bersepeda? Mau mencoba trek yang tidak biasa? Datanglah ke Lembah Kalitaji yang berlokasi di Hargowilis Kokap, Kulon Progo. Kali Biru sudah sangat tidak asing baik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Embung Bogor kian populer, cocok untuk kalian yang mencari spot foto baru. Kalian yang suka berfoto, jangan lewatkan Pule Payung. Selain Kali Biru, dari puncak di Powono juga dapat terlihat kemegahan Waduk Sermo. Tebing Gunung Gajah berlokasi di seberang jalan utama Bedah Menoreh. Di dekat wisata tersebut, terdapat lokasi populer lain seperti Kedung Pedut, air terjun Kembang Soka, serta ekowisata Sungai Mundal. Embung Kleco berlokasi di Kapanawen Gedemulyo, Kulon Progo. Kembali ke alam, kembali ke air terjun Grojogan Sewu. Goa Kiskendel merupakan salah satu kawasan inti yang ada di perbukitan Menoreh. Kawasan ini berada di Kapanewon, Girimulyo. Tak jauh dari Gua Kiskendel juga terdapat Gua Gidang Gencono. Serasa ingin terbang dari puncak gunung, bisa kalian rasakan di ayunan langit. Gua Maria Lawangsih merupakan salah satu wisata religi bagi umat Katolik. Kalian generasi zaman now pasti tidak asing dengan Tumpeng Menoreh. Mutiara lain di perbukitan Menoreh ada Grojogan Watu Jonggol. Menuju puncak Widosari, dapat menyewa mobil khusus wisatawan, sekaligus tamasya melewati puncak Proman dan kawasan Kebun Teh Nglinggo. Bergeser ke arah timur, ada dua puncak perbukitan Menoreh yang sangat populer, yaitu Puncak Suroloyo dan Gunung Kendil. Curug Sidoarjo sudah tidak diragukan lagi keindahannya. Ada juga spot foto di Watu Tekek. Suka bunga? Mau melihat budidaya bunga krisan? Agrowisata Krisan Gerbosari adalah pilihan yang tepat. Kali Bawang terkenal dengan Embung Tonogoro dan Waduk Mini Embung Banjaroyo. Gua Maria Senangsono syarat akan sejarah yang digunakan sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Beliau lahir di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah pada tahun 1752. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Makam Nyi Ageng Serang dibangun untuk menghormati perjuangan beliau dalam melawan penjajah. Arus pogo rafting cocok bagi kalian yang senang memacu adrenalin.
Pemandangan indah juga dapat dijumpai di puncak Leco. Goa Sriti, salah satu geoheritage yang ada di Kulon Progo. Bagi kalian pesepeda, pasti tidak asing dengan jalan ini. Cocok untuk wisata bersama keluarga ataupun bersama teman. Ada juga bendungan kayangan yang melengkapi mutiara perbukitan Menoreh. Wildlife Rescue Center merupakan wisata edukasi yang cocok untuk mengenal dan mencintai satwa yang ada di Indonesia. Kawasan Bedah Menoreh menyimpan mutiara yang berlimpah. Mengembangkan kawasan ini adalah tujuan kita bersama, namun harus tetap memperhatikan kearifan lokal. Kawasan Bedah Menoreh juga memiliki potensi lain di sektor perdagangan dan industri. Produk-produk tersebut bahkan sudah naik panggung ke pasar dunia, seperti halnya gula semut yang diproduksi di daerah Hargowilis Kokap, Kulon Progo. Gula semut banyak digemari di negara Rusia, Singapura, Jerman, Jepang, Amerika Timur Tengah, dan Australia. Menoreh juga terkenal akan kopinya yang berjenis Robusta, Arabica, dan Lanang. Cita rasa unik karena ditanam dengan sistem tumpang sari. Jika di dekat dengan pohon cengkeh, ada rasa senginya. Jika di dekat dengan pohon coklat, akan ada rasa manisnya. Produk unggulan berupa kerajinan bambu dan serat alam menjadi unggulan di Kapanewon Nanggolan yang diubah menjadi berbagai kerajinan seperti tas, hiasan lampu, rantang, keranjang, vas bunga, dan lain-lain. Keripik pegagang, keripik yang kaya akan manfaat, mudah dikembangbiakan, dan bernilai ekonomis juga diproduksi di daerah Kapanewon Samigaloh, Kulon Progo. Demikian video kali ini. Salam Bela Beli Kulon Progo.